من أنا من أنا من أنا لولاكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Para pemirsa Mutiara Islami JEK TV dimanapun berada, yang insya Allah kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dan bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para pemirsa Mutiara Islami JEK TV dimanapun berada, pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin mengajak kepada pemirsa sekalian, marilah kita mengkaji tentang manfaat dan hikmah mau menerima tamu dan memuliakan tamu di rumah kita. Ada 4 manfaat dan hikmah yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini bagi orang-orang yang mau menerima tamu dan memuliakan tamu di rumahnya. Adapun manfaat yang pertama, bagi orang-orang yang mau menerima tamu di rumahnya dan juga mau memuliakan tamu di rumahnya, maka ini akan menjadikan bukti bahwa dia beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan yang kedua, manfaat bagi orang-orang yang mau menerima tamu dan memuliakan tamu di rumahnya, maka Allah akan menurunkan pintu rezeki yang melimpah kepadanya. Allah akan menurunkan pintu ampunan bagi orang-orang yang mau menerima tamu dan memuliakan tamu di rumahnya. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ad-dhaifu yunzilu bi rizqihi wa yurtahalu bi dzunubi ahlil baiti." Bahwa yang namanya tamu, kata Rasulullah, adalah penyebab diturunkannya rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk ahlil bait, untuk orang-orang yang mau menerima tamu dan juga memuliakan tamu. Dan Allah juga akan mengampuni dosa-dosa penghuni rumah tersebut selagi mereka mau menerima tamu dan juga memuliakan tamu. Adapun manfaat yang ketiga, bagi orang-orang yang mau menerima tamu dan memuliakan tamu di rumahnya, maka Allah akan menjauhkan ahlul bait tersebut daripada bala dan mengeluarkan seluruh kekuatan-kekuatan jahat, kekuatan-kekuatan buruk di rumahnya bersama pulangnya tamu dari rumahnya tersebut. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dalam sebuah hadis, dikisahkan dalam satu riwayat, ada seorang wanita yang datang kepada Rasulullah, kemudian dia mengadukan tentang suaminya yang seringkali hampir setiap hari mengajak teman-temannya ke rumahnya. Lalu suami tersebut memerintahkan kepada istrinya untuk menjamu teman-temannya tersebut. Sampai akhirnya istrinya merasa lelah dan letih, lalu mengadu kepada Rasulullah atas perbuatan suaminya. Pada saat itu Rasulullah mendengar kaduan wanita tersebut, tapi Rasulullah tidak menjawab satu patah kata pun. Bahkan perempuan tersebut pulang ke rumahnya tanpa mendapatkan jawaban satu patah kata pun dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun selang beberapa hari Rasulullah mendatangi rumah perempuan tadi. Sampai di rumah perempuan itu, Rasulullah disambut dengan suaminya. Lalu Rasulullah bersabda kepada suaminya, "Wahai suami, sampaikan kepada istrimu bahwa hari ini aku adalah tamu bagi kalian berdua." Mendengar ini, suami tersebut begitu bahagianya, begitu senangnya bahwa Rasulullah hari ini menjadi tamu mereka berdua. Disampaikanlah kabar gembira ini kepada istrinya. Kemudian istrinya pun merasa gembira. Sangat gembiranya istri tersebut
sehingga tanpa diperintahkan pun oleh suaminya, dia mau menyiapkan daripada makanan yang lezat, minuman yang lezat, dan melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan penuh kebahagiaan dan senyuman yang ikhlas karena Allah Ta'ala. Kemudian tidak lama berselang, Rasulullah ingin pamit pulang. Sebelum pulang, Rasulullah bersabda kepada suaminya tersebut, "Wahai suami, sampaikan kepada istrimu, perintahkan kepada istrimu, nanti saat aku pulang, perintahkan kepada istrimu untuk melihat ke arah pintu di mana aku keluar dari rumahmu." Lalu disampaikanlah pesan ini oleh Rasulullah SAW. Kemudian kedua suami istri ini melaksanakan perintah Rasulullah. Saat Rasulullah pulang, maka kedua suami istri ini melihat ada binatang-binatang kalajengking dan binatang-binatang yang berbisa mengikuti Rasulullah keluar dari rumah tersebut. Alangkah terkejutnya mereka. Sadarlah istri tersebut bahwa barang siapa yang mau menerima tamu, kemudian mau memuliakan tamu, maka seluruh bala yang ada di rumah tersebut akan keluar bersama pulangnya tamu tersebut. Adapun manfaat yang keempat, bahwa orang yang mau memuliakan tamu, maka Allah akan memudahkannya masuk ke dalam surganya Allah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Ad-dhaifu dalilul jannah." Yang namanya tamu itu adalah petunjuk jalan menuju surganya Allah. Demikianlah 4 manfaat yang akan menjadi motivasi kita untuk mau membuka diri, membuka hati, membuka pintu rumah kita selebar-lebarnya untuk menerima tamu dan memuliakan tamu saat berada di rumah kita. Semoga kita menjadi ahli surganya Allah. Semoga kita bukan menjadi ahli nerakanya Allah. Sebagaimana Rasulullah tidak mengakui iman bagi orang-orang yang tidak mau memuliakan tamu. Saya tutup bahwa orang yang tidak mau menerima tamu dan tidak mau memuliakan tamu, Rasulullah SAW bersabda, rumah yang tidak pernah didatangi tamu, maka rumah tersebut tidak akan dimasuki malaikat rahmat. Demikianlah tausiah ini saya sampaikan. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah yang mau menerima tamu dan memuliakan tamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.